Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Hobi Ternak. Salam ngarit, salamnya peternak muda. Jadi di video hari ini saya mau berbagi cerita lur, bagaimana sih penanganan sapi yang terkena BIF atau demam 3 hari. Jadi ceritanya sapi saya ini nih, darah ini kemarin terkena demam 3 hari atau BIF. Jadi dia nggak mau makan, tidak mau berdiri, lemas. Jadi hari ini saya mau cerita bagaimana sih penanganannya, apa sih yang diberikan, dan tahapan-tahapan apa aja, dan tahapan-tahapan bagaimana pemberian obat ataupun penanganan untuk sapi demam 3 hari. Jadi hari ini alhamdulillah sudah mau makan lur. Ini hari ke-4. Alhamdulillah badannya sudah mulai fit, walaupun sedikit susut nggak apa-apa, yang penting sehat. Jadi saya nggak bisa videokan waktu sakit karena inilah penanganannya memang betul-betul harus rutin dan telaten, tapi tidak juga harus panik. Karena panik bukan malah menyelesaikan masalah, bisa saja mungkin memperbesar masalah. Yang penting kita telaten, sabar, insya Allah sembuh. Jadi beternak itu begitu lur, ada senangnya, ada susahnya. Tapi alhamdulillah berkat masalah-masalah seperti itu, jadi kita tahu bagaimana penanganan yang baik dan benar. Jadi Mas, bagaimana Mas ciri-ciri sapi yang terkena BIF atau demam 3 hari? Yang pertama, dia tidak mau makan, tidak mau berdiri, tidak mau makan, kemudian nafasnya ngos-ngosan ataupun batuk. Nah dia. Jadi hal yang perlu kita ketahui jika melihat sapi, sapi saya nggak mau makan. Jadi yang kita harus lakukan tuh mengidentifikasi. Kita lihat dulu keadaan sapi saya. Maksudnya keadaan sapi kita. Nih, yang pertama kita lihat, kita cek tuh kupingnya lur. Kupingnya kita cek, kita lihat, kita pegang. Biasanya kalau sapi yang terkena BIF itu atau demam 3 hari, kupingnya itu dingin lur. Jadi kupingnya itu teman-teman semua dingin. Biasanya kalau yang sudah parah ataupun yang sudah penanganannya terlambat, semua dingin. Satu kuping ini dingin. Tapi kalau yang masih baru ataupun masih 1 hari barusan terkena, biasanya hanya ujungnya aja. Jadi kita cek semua, Mas, tapi kupingnya panas. Kita cek semua, bukan di pangkalnya tapi di ujung kupingnya ini. Nih, ujung kuping. Yang kedua, nih kita lihat mulutnya. Jadi sapi yang terkena BIF itu, mulutnya kering. Ini alhamdulillah sudah lembab. Sapi yang terkena BIF ataupun demam yang sedang sakit, biasanya mulutnya itu kering, hidungnya kering. Jadi yang sehat itu sapi itu lembab, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Alhamdulillahnya udah mau makan. Jadi kemarin sempat deprok 3 hari, tidak mau makan, tidak mau berdiri. Jadi yang pertama kita lakukan itu mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, kita tahu sapi ini terkena BIF atau demam 3 hari. Yang pertama kita lakukan, nah ini yang paling penting untuk peternak pemula ataupun yang baru belajar ternak ataupun baru pertama kali mengalami sapi sakit BIF
atau demam 3 hari. Jangan panik. Yang pertama kita lakukan itu memanggil dokter, mantri hewan, dokter kepercayaan kita, sesegera mungkin. Jadi biar penanganannya itu tidak terlambat, karena semakin terlambat, semakin lama ditangani, kondisi sapi bakal semakin memburuk. Jadi jangan diberikan apa-apa dulu, Lur. Jangan diberikan menara 5. Jadi kadang ada peternak ataupun kebanyakan peternak yang pertama kali dilihat itu perutnya, Lur. Perutnya ditepok. Pek. Nah, jadi ada yang sapi itu 1 hari sudah tidak makan baru ketahuan, loh, sapi saya sakit. Jadi otomatis perut itu kosong. Jadi itu bukan identifikasinya, bukan seperti itu, teman-teman. Bukan dari perut, tapi dari kuping, kemudian dari hidung ataupun mulut. Nah, kalau perut, masuk angin ini. Nah, itu udah beda, karena sapi masuk angin itu tidak seperti itu. Jadi sapi masuk angin itu biasanya hitungannya jam, menit, langsung membesar. Nah, jadi kalau sapi tidak mau makan sudah 1 hari, yang pertama kali dilihat itu kuping. Karena sebagai peternak yang cerdas, kita harus paham. Jadi kita menelpon ataupun menghubungi dokternya nggak bingung lagi, sapinya kenapa? Sapi saya sakit, Mas. Sakit apa? Tidak mau makan, kupingnya dingin. Kita mengerti ciri-cirinya, hidungnya kering. Nah, karena kalau dari perut itu bukan masuk angin, teman-teman semua. Kalau masuk angin dia hitungan jam. Sepengalaman saya pernah melihat sapi yang masuk angin, benar-benar masuk angin. Hari ini makan, maksudnya jam 7 makan, jam 8 dia sudah depro dan udah nggak bisa apa-apa, udah gerak, perut membesar. Nah, masuk angin. Beda sapi masuk angin, beda juga sapi keracunan. Jadi kembali lagi penanganannya, kita hubungi dokter. Itu yang paling penting. Jangan yang aneh-aneh dulu, jangan diberikan apapun, hubungi dokter. Ketika dokter sudah dihubungi, siap, Mas, saya segera datang. Nah, kemudian yang kita lakukan itu membersihkan kandang. Nah, untuk penanganan sapi sakit sangat baik dan sangat harus dilakukan kebersihan kandang, biar sapinya tuh nggak tambah stres. Kandang dibersihkan, tidak berbau, usahakan kering. Setelah mantri datang dan diberikan obat, biasanya itu disuntik, Lur. Diberikan penanganan suntik. Ini kemarin disuntik 2 kali. Nah, ini disuntik 2 kali. Alhamdulillah setelah disuntik obatnya bekerja 1-2 jam dia mau makan. Walaupun makannya nggak banyak nih, sedikit. Ini rumput ditarik, berikan pakan yang muda-muda ya, Lur, jangan yang tua-tua. Yang penting dia mau makan, sudah ada indikasi dia mau makan dan dia berdiri. Yang tadinya nggak mau berdiri, setelah disuntik dia berdiri. Jadi setelah disuntik 1-2 jam obatnya bekerja dan melihat keadaannya semakin membaik, jadi saya tidak melakukan apa-apa. Maksudnya penanganannya cukup sampai di situ. Kemudian keesokan harinya baru kita berikan jamu. Jamunya apa aja, Mas? Nah, nanti saya beritahu. Nih, alhamdulillah ini sudah dikatakan 80% sudah membaik, walaupun sedikit susut, nggak apa-apa. Yang penting sehat.
Jadi beternak itu harus paham dan jangan panik, karena yang kita pelihara ataupun yang kita ternak itu hewan ataupun makhluk hidup, kapan saja bisa sakit. Jadi Mas, apa sih penyebab demam 3 hari ataupun beef ini? Nah, penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, ataupun yang sering saya konsultasi sama dokter hewan saya, itu nyamuk lur. Nyamuk, lalat. Nah, dan cuaca, efek cuaca ataupun pergantian musim. Dan benar saja, di daerah saya ini lagi pergantian musim, dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi siang panas, malamnya itu dingin. Nah, yang ketiga itu, yang pertama nyamuk, lalat. Yang kedua pergantian cuaca ataupun musim. Yang ketiga kebersihan kandang. Nah, itu yang harus kita jaga untuk biar sapi kita sehat semua. Jadi Mas, setelah disuntik oleh mantri ataupun dokter hewan, keesokan harinya yang saya berikan ini daun 1000 manfaat ini. Nah, daun kelor. Bagaimana pemberiannya Mas? Jadi daun kelor ini direbus dengan kunyit, gula merah, maaf ini belum, sudah habis ini lur, karena ini terus saya jamuin kan. Setelah sembuh pun tetap saya berikan jamu. Itu tadi jamunya adalah pertama daun kelor, kunyit diparut, dan gula merah. Nah, apabila mau lebih baik lagi diberikan madu. Itu pemberiannya cukup 1 hari 1 kali untuk saya, karena memang saya lihat kondisinya sapi saya itu lemas. Walaupun dia mau makan, cuman dia badannya itu lemas lur. Jadi badannya itu lemas, dia mau makan tapi badannya lemas. Jadi untuk berdiri itu 1 hari hanya sekali, tapi nggak apa-apa, dia masih mau berdiri. Jadi saya berikan tuh gula merah itu untuk tenaga, gula merah untuk tenaga, kunyit itu antibiotik, daun kelor itu 1000 manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Untuk daya tahan tubuh bisa, antibiotik juga bisa, jadi lebih lengkap lagi ditambahkan madu. 1 hari 1 kali sesuai dengan kondisi sapi. Kalau mau diberikan 1 hari 2 kali bisa. Jadi Mas, kunyitnya seberapa banyak, daun kelornya seberapa banyak? Daun kelornya itu nggak perlu banyak-banyak lur, cukup 2 tangkai, bukan 2 lembar ya, 2 tangkai. Kunyitnya satu buah, gula merahnya itu lah secukupnya lur, nggak usah terlalu banyak. Gula merahnya secukupnya, bisa gula merah, bisa gula aren, karena kan gula sumber tenaga. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ada yang buat jamu terlalu berlebihan, dikasih temulawak, dikasih temu ireng, dikasih jahe. Jadi sapi ini pun lambungnya ini kan belum terbiasa lur, dia sedang sakit, lambungnya belum terbiasa dalam kondisi kosong. Nah, bisa saja kita berikan hal-hal yang berlebihan malah semakin parah, bukan malah semakin membaik. Jadi harus bijak lur, karena perutnya kosong, kita berikannya itu pun bertahap. Dalam keadaan pertama itu sikit dan hangat, tidak perlu banyak. Yang penting kita sudah berikan. Nah, jelas sudah ya teman-teman semua.
bagaimana penanganan sapi yang terkena BIF atau demam 3 hari. Jadi untuk teman-teman semua, namanya berternak ini yang kita jaga, yang kita ternak ini kan makhluk hidup. Jadi jangan takut, jangan khawatir yang teman-teman ingin berternak ataupun sudah ternak, jangan terlalu takut. Karena yang kita hadapi itu bakal jadi pelajaran untuk kita semua. Dan saya ini kali kedua saya menghadapi ataupun mengalami demam 3 hari ataupun BIF. Yang pertama dulu waktu pertama nih indukan ini lur. Nah indukan ini yang ada anaknya itu terkena BIF. Itu pertama kali saya beternak sapi, saya mengalami itu dan sempat panik juga saya lur. Cuman disarankan oleh dokternya jangan panik, nggak apa-apa, ini bakalan sembuh. Walaupun memang kemarin itu jauh lebih parah. Dan indikasi saya pertama masuk angin saja, karena yang pertama saya cek perutnya, karena kondisi nggak makan, gas itu pasti naik lur teman-teman semua, gas pasti naik dan perutnya pun pasti gembung. Jadi ketika kita pencet ataupun tepuk perutnya, pasti bunyinya itu seperti ada angin di dalamnya. Ternyata itu bukan masuk angin. Jadi untuk penanganan sapi ini, progres ataupun prospek dia sembuh itu tergantung dengan pakan dia sehari-hari teman-teman semua. Maksudnya apa? Ketika sapi itu makannya hanya rumput, otomatis lebih cepat sembuh. Jadi sakitnya itu ketika demamnya sudah sembuh, sudah menurun, demamnya sudah menurun, dia hanya memperbaiki keadaan badannya biar supaya tidak lemas. Tapi ketika sapi itu makannya dicampur ampas tela, ampas sagu ataupun makanan tambahan yang lain lah, konsentrat, nah itu cenderung lebih cuman ya, lebih bukan susah sih, lebih lama sembuhnya, karena di dalam perutnya itu terdapat ampas tela ataupun ampas sagu ataupun ampas tahu itu mengandung gas. Jadi ketika dia nggak makan, otomatis gas itu naik. Jadi dia untuk bangkit ataupun untuk berdiri itu sedikit susah karena perutnya itu penuh gas. Tapi bisa saja terjadi masuk angin teman-teman semua, bisa saja terjadi masuk angin jika penanganannya itu tidak tepat. Itu sepengalaman saya. Jadi saya udah 2 kali mengalami sapi demam. Yang pertama itu sedikit lebih parah karena dulu saya berikan ampas ubi ataupun ampas singkong sama konsentrat. Dia nggak mau bangun itu selama hampir 4-5 hari. Badannya kurus tinggal tulang teman-teman semua. Jadi setiap malam itu saya sedia parang. Namanya belum pernah lur. Kita peternak pemula pasti kan takut. Tapi kalau kita telateni, kita rawat, insya Allah sembuh. Dan sesakit-sakitnya ataupun separah-parahnya demam 3 hari, lebih parah lagi terkena PMK. Jadi sekian video saya hari ini teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang baru pertama kali beternak. Like, komen, dan subscribe video saya jikalau teman-teman rasa bermanfaat. Ikuti video-video saya untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam hobi ternak.